Kami dari kelompok Talent, Halo, eh, saya sendiri Anton, Febo dan Pak Jonas ya. Di karakter building 2 ini kami mengutip dari sebuah buku implementasi karakter building di era milenial. Ya, ini pada peserta didik ya, jadi spesifiknya di situ ya. Ini halaman depannya ya, karya Edi Rianto dan ini adalah yang akan kami PowerPoint yang akan kami jelaskan jadi dari pendidikan karakter. Kemudian yang mempengaruhi ini adalah yang dipengaruhi sangat berperan di sini adalah kreativitas dalam mengajar ya. Juga mengembangkan kreativitas pendidikan agama Kristen. Nah, ini juga peran yang sangat vital ya dalam membentuk karakter kehidupan orang Kristen. Juga implementasi kreativitas mengajar. Karena ini juga perlu ya di samping kreatif, karena tanpa kreatif kalau kita hanya mungkin Bapak Ibu bisa ingat mungkin kalau kita yang di Jawa ya karakter zaman dulu mungkin kan hanya mungkin jalan di depan orang tua membungkuk gitu ya, mau masuk rumah orang ketuk pintu gitu. Tapi kalau sekarang sudah berkembang ya, kreativitasnya harus berkembang. Kita nggak mungkin kita masuk sebuah kantor yang besar kita ketuk pintu dulu tanpa kita janjian. Jadi itu harus berkembang kreativitas kita. Oke, kita masuk yang pertama adalah pendidikan karakter. Jadi ini dalam buku ini dijelaskan karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu ya. Ini ada intelektual, sosial, emosional, etika. Jadi individu yang berkarakter baik adalah seorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik. Ini menurut Victor Batistik ya. Jadi seperti kita ketahui sudah menjadi hal yang kuadrati ya pada setiap manusia, itu termasuk kita semua pasti ya. Itu kan pasti dikaruniai sebuah pribadi yang unik ya. Mungkin kalau kita bisa lihat dari tokoh Alkitab seperti Daud ya. Di Mazmur 139 ayat 13-14 itu kan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kata menenun itu kan sesuatu yang unik, jadi bukan kita seperti cetak massal ya. Menenun sesuatu yang unik, nggak mungkin tenunan walaupun sama itu, tapi tetap ada bedanya. Jadi inilah ya. Jadi dan di sini Daud dikatakan bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Dan yang di sini adalah yang patut saya garis bawahi, jiwaku menyadarinya. Nah, kita juga seperti itu ya, bahwa kita pendidikan karakter ini kita penting, suatu bekal dan untuk kita bisa merealisasi perkembangan positif ya sebagai kita individu ya. Dari sini kita dari sisi lain kan juga arus globalisasi merupakan suatu fenomena yang sangat menarik ya, yang bisa menghantam kita ya. Kita bisa nggak karakter kita gitu ya. Jadi ini kan terjadi dalam kehidupan dewasa ini ya. Jadi budaya global itu seperti gaya hidup lah, misalkan kan kita cara berjalan aja udah mungkin berbeda gitu ya. Jadi merupakan suatu yang paling ketara ya, kelihatan ya fenomena ini ya. Jadi generasi muda bangsa kan yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa, justru muncul dengan perilaku kesehariannya itu yang mengesampingkan etika kadang-kala ya. Ini seperti contohnya saja anak-anak kita lah mungkin lah. Mungkin norma sopan santunnya yang anak-anak saya dibanding generasi saya akan sangat berbeda gitu. Jadi itu adalah suatu yang harus kita, pendidikan kita itu yang harus mendidik karakter mereka itu harus kita lebih baik lagi gitu ya. Jadi pendidikan karakter kan saat ini memang jadi isu utama pendidikan ya, selain menjadi bagian dari proses akhlak ya suatu bangsa. Pendidikan karakter ini mampu menjadi pondasi utama seharusnya seperti itu untuk menjaga bangsa kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti kemarin sudah dicontohkan beberapa karakter murid Yesus ya, seperti Petrus yang tidak berpikir panjang ya, cepat, istilah bahasa Jawanya itu lasles gitu ya. Jadi ini mungkin definisi yang cocok untuk Petrus ya. Jadi murid yang cepat mengambil keputusan gitu, tapi punya visi, terus cepat memanfaatkan momentum gitu. Jadi kadang-kala juga pemimpin tuh kalau kehilangan suatu momen itu juga kehilangan, apalagi dalam perusahaan kadang ya.
tawari barang itu sebenarnya murah, tapi mikir mau turun lagi. Tidak cepat diambil ya, sudah besok naik. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ini suatu yang memang diperlukan seorang pemimpin ya. Jadi kalau kita beberapa nabi-nabi di Alkitab juga itu tentang Nuh, itu kan pribadi yang taat, bisa bersyukur. Kalau kita lihat Elia juga itu kan pribadi yang berani ya. Berani menantang raja yang jahat waktu itu kan, walaupun diancam akan dibunuh ya, tapi tidak menjadikan dia untuk patah semangat untuk mengajak menyembah Allah ya. Di sini kan waktu itu diajak menyembah Dewa Baal ya. Jadi menurut saya ini Elia seorang pemimpin yang patut kita teladani ya. Di tengah tekanan-tekanan kita bisa tetap berdiri teguh dengan karakter kita gitu ya. Kemudian Musa juga, ini seorang pemimpin yang selalu berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi dia menuruti kehendak Tuhan ya. Ini yang menjadikan Musa berhasil ini menurut saya. Jadi kemudian juga kita ada lagi beberapa tokoh seperti Daud juga. Ini kan karakternya sangat baik ya. Kita lihat dia seorang yang nabi yang rendah hati ya. Jadi waktu dia menang menghadapi Goliat juga tidak sombong ya. Dan percaya kepada Allah ya. Kita bisa lihat itu di 1 Samuel ya 17. Ya, jadi ini adalah suatu karakter yang perlu kita teladani ya. Juga tidak dendam juga ya. Ya, dia tentang kita tahu di 1 Samuel 24 ini tentang yang waktu dia itu tidak membunuh Saul ya. Sebab dia tahu bahwa ini orang yang diurapi Tuhan gitu ya. Jadi dan juga yang utama di sini Daud itu senang berdoa. Nah, ini juga patut kita teladani ya. Bahwa kita juga patut berdoa ya. Juga ada satu lagi mungkin tokoh Alkitab ya, murid Tuhan Yesus Filipus ya. Ini yang tekun mempelajari kitab suci sejak kecil. Ini juga harus kita terapkan untuk anak-anak kita ya. Jadi tidak mengherankan ketika Filipus bertanya, namun engkau tidak pada waktu Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami kepadanya. Jadi setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, gitu kan, seperti itu ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi ini, tapi di sini adalah suatu karakter, bukan suatu yang kebodohan. Di sini adalah Filipus yang tekun. Jadi tidak heran ketika Filipus tanya begitu ya, karena rasa haus akan kebenaran. Dan itu yang saya tangkap ya. Jadi kita perlu banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di sini ya. Jadi ada beberapa istilah di sini ya memang berkaitan dengan karakter ya. Dari buku ini kutip itu watak, tabiat, adat, kepribadian, identitas, moral, watak batin, etika, akhlak, dan juga budi pekerti ya. Kita lihat mungkin contoh di tokoh nasional aja lah. Beberapa contoh karakter tokoh-tokoh bangsa Indonesia lah. Kita tahu seperti Ahok misalkan. Dia memang cepat bereaksi ya. Dia memiliki pendirian teguh ya. Mungkin di samping dia punya kekurangan emosional, temperamen ya, tapi sebagai pemimpin kita harus punya karakter pemimpin yang teguh akan pendirian dan tidak mudah terpengaruh perkataan orang lain ya. Jadi walaupun dalam tekanan dia tetap berani gitu ya, berkata benar. Maksud saya berani berkata benar dan juga jujur. Karakter pemimpin yang jujur itu kan sangat penting dalam kepemimpinan ya. Jadi karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur kepada anggota tim, kepada jemaat juga ya. Kadang walaupun ada sesuatu yang mungkin kurang enak, tapi dia tetap baik itu mengenai kerugian ataupun keuntungan dia tetap berani share gitu ya. Jadi kita lihat juga mungkin Jokowi juga ini sebagai tokoh yang tenang ya ini dalam menghadapi kondisi apapun ya. Kita lihat waktu awal-awal dia diangkat betapa dia direndahkan, dihina gitu ya. Mungkin seperti Daud ya mungkin ya pada waktu itu nggak dianggap gitu istilahnya ya. Ya, mungkin di dalam dunia bisnis, pemerintahan, tentu setiap pemimpin bergereja ya, setiap pemimpin itu akan merasakan ya masa-masa di mana mereka mengalami jatuh bangun ketika membangun sebuah usaha ya. Jadi dalam situasi seperti itulah karakter pemimpin tenang menghadapi situasi seperti ini tuh sangat diperlukan gitu ya. Jadi komunikasi yang baik juga, mungkin beberapa contoh yang menginspirasi saya ya
Insinyur Soekarno juga, Jarod Wijanarko dan Jacob Esra juga ya. Dia pernah mengatakan waktu kita ikut seminar ya, walaupun mungkin saya bisa beli beberapa mobil Alphard ya, Pak Jarod ini, tapi mobil saya cukup Avanza. Gitu. Jadi kita lihat ini pribadi yang cukup sederhana, jadi walaupun dia mungkin mampu dia katakan beli, tapi ini sudah cukup buat saya. Jadi ini unik ya menurut saya. Ini suatu karakter yang unik dan ini menurut saya ini patut diteladani, menginspirasi saya untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin walaupun kita mampu, tapi kita bisa karakter menahan dirinya itu cukup baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini tentang pendidikan karakter. Ini ada beberapa buku ini mengutip ada 4 tokoh ya tentang pendidikan karakter. Itu yang pertama Mansur Muslih ya, suatu sistem penanaman nilai-nilai kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan. Jadi katakan komponen berarti kan berarti banyak ya, mungkin seperti komponen mesin kan berapa di dalamnya, yang komponen dinamo gitu kan, ada kumparannya, ada dan berbagai macam. Jadi tidak hanya satu ya, makanya katakan komponen pengetahuan, komponen kesadaran atau kemauan. Jadi tidak hanya cukup hanya kemauan, tapi komponennya ini perlu kita nilai-nilainya di sini harus kita bentuk, tidak hanya kemauan saja, dan tindakan untuk melaksanakan nilai tersebut tentunya, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, jadi semua sesama juga, dan juga lingkungan maupun kebangsaan kita ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pelajari di sini adalah suatu untuk menjadi karakter yang baik, kita membutuhkan suatu komponen. Tidak bisa kita hanya mengandalkan orang tua kita. Kita juga perlu belajar melalui pendidikan karakter. Ini yang ditanamkan di sini. Dan yang kedua melalui Daim Ilmu Barok. Di sini mengatakan adalah membangun karakter atau karakter building suatu proses mengukur. Jadi mengukur, kita tahu mengukurnya pakai ada dan pakai penggaris dan pakai suatu katanya. Atau memahat jiwa sebagian rupa sehingga terbentuk unik. Ya, seperti Daud tadi kan dia sadar kalau dia itu unik gitu ya. Menarik dan berbeda gitu, dan dapat dibedakan dengan orang lain. Ini ibarat sebuah huruf ya dalam alfabet ya, kalau saya lihat itu kan yang tidak pernah sama antara satu dengan yang lain ya. Demikian juga orang-orang yang berkarakter itu dapat dibedakan satu dengan yang lain ya, termasuk dengan yang tidak atau belum berkarakter ini bisa sekali dibedakan ya. Contoh pribadi yang unik ini kan tadi katakan seperti Daud ya di Mazmur 139 ayat 13 ya. Jadi suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah atau peserta didik itu yang meliputi komponen-komponen yang tadi itu harus kita ajarkan dengan benar gitu. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Jadi seperti gambar ini kan membangun itu kan perlu dari suatu kondisi paling bawah yang baik gitu ya. Pendidikan karakter kan seperti itu. Jika ini rusak, ya runtuh seperti bangunan. Tidak mungkin kita bisa tinggi seperti yang ini, kalau di bawahnya tidak kuat, seperti itu ya, jadi Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, pendidikan karakter menurut Campbell dan Airborne, segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Jadi, mampu mempengaruhi peserta didik. Jadi guru membantu membentuk watak karakter peserta didik. Nah, di sini baik sekali ya, jadi kadang itu pendidikan karakter kan memberikan pengaruh positif. Saya ingat kemarin kata Pak Yohanes Budi ya, dia punya statement ketika dia memasukkan ke sekolah Kristen yang baik, dia berjanji akan selalu memasukkan anak-anaknya sekolah Kristen. Nah ini adalah berkaitan dengan seperti yang dikatakan ini ya, mampu mempengaruhi karakter. Jadi kalau di mana kita sekolah, ditempatkan sekolah yang nggak karu-karuan, itu hanya yang penting masuk lulus, nah itu repot ya. Jadi karakter kita anak-anak kita nggak akan terbentuk dengan baik ya. Jadi, contoh ya Yesus sebagai guru lah, dia kan mengajar ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita tahu tentang yang dimaksud dengan memiliki mampu mengaruhi ya. Dia mempunyai sikap hati seorang hamba. Dia mengajar kita untuk seperti itu. Jadi tanpa pipi kiri, pipi kanan, nggak mungkin ya. Kalau pendidikan sekolah kita enggak, apalagi di taekwondo.
tampar pipi kiri ya berikan kaki kanan, pasti seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita tanamkan di sini. Ini betul sekali kata Campbell Ennerbone ya. Jadi seperti Yesus juga pribadi yang melayani gitu, walaupun seorang raja, seorang pemimpin ya. Jadi di Lukas 22 kan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seorang yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lah ini yang susah, makanya harus dibelajar berulang-ulang. Jadi berulang-ulang karena saya dapat suatu statement jadi waktu saya belajar di sebuah camp tentang dari Stephen Covey ya. Stephen Covey itu kan terbentuknya karakter itu dimulai dari gagasan. Gagasan, kita ada gagasan, kemudian ada perbuatan. Perbuatan yang berulang-ulang itu menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu menjadi suatu karakter. Jadi kalau kita mau mempunyai karakter yang baik ya taburkan gagasan, maka kita akan memetik perbuatan yang baik. Nah, taburkan perbuatan baik, kita akan memetik kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini taburkan kebiasaan yang baik, maka kita akan memetik karakter yang baik pula. Nah, itu yang pernah saya dapat. Dan juga ini kita yang keempat adalah pendidikan karakter melalui Ramli ya. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik. Jadi kita tahu mungkin pendidikan karakter untuk menjadi warga negara yang baik juga kita sudah pelajari di sekolah gitu ya. Jadi ini membentuk anak-anak untuk cinta bangsa juga ya. Jadi rasa nasionalisme itu terbentuk gitu ya. Mungkin kita lihat di pertandingan kita nggak suka, tapi kadang kita bisa support gitu ya. Nah itu yang dari ini. Jadi dari 4 ini, buku ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah gitu ya. Karena ini tentang konteksnya tentang peserta didik ya. Jadi isi kurikulum, proses pembelajaran, kualitas hubungan ini sangat penting ya. Tidak bisa mungkin kita menanamkan pendidikan karakter tanpa kualitas hubungan yang baik di sekolah, karena ini akan menjadi suatu seperti halnya etika ya, sesuatu yang membelenggu atau memenjarakan. Kita akan menanamkan pendidikan karakter tanpa kualitas hubungan yang baik dengan peserta didik. Ayo kamu ini ya, itu menjadi sesuatu yang membosankan dan nggak mungkin dinilai itu tertanam dengan baik. Jadi melakukan hanya karena beban dan karena ya perintah aja gitu ya. Jadi pembelajaran kualitas hubungan ini penting ya. Penanaman mata pelajaran, melaksanakan kurikulum dan etos seluruh lingkungan sekolah. Nah, ini seluruh lingkungan sekolah ya. Jadi agar mereka memiliki nilai-nilai karakter itu dalam dirinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kita bagaimana sih cara memiliki karakter ilahi ya. Jadi melalui pendidikan karakter ini kita tahu bahwa salah satu karakter kemuliaan adalah kedekatan dengan Tuhan ya. Mungkin kita tahu di Yeskiel 44 ayat 10 sampai 16 ya. Jadi juga di Wahyu 14 ya. Ini menggambarkan level kedekatan seorang dengan Tuhan itu dalam kekekalan gitu ya. Jadi kita tidak dapat tidak dapat dekat dengan Tuhan dalam kekekalan jika kita tidak dekat dengan dan belajar karakter dengan dia selama kita masih hidup gitu, selama kita ada di dunia ini ya. Nggak mungkin ya. Jadi kita harus terima itu sebagai pembelajaran. Mungkin kita mengalami susah, sedih, tekanan, nah itu. Jadi ya kita harus hati-hati dengan 2 pengajur karakter ya. Mungkin dalam Alkitab itu ada mungkin Evany dan jealous ya. Dalam bahasa Indonesia hanya memiliki satu kata ya, iri hati. Tapi ini itu kan to dislike ya, jadi lebih mengarah kepada perasaan jahat gitu ya, jadi kepada orang lain yang melebihi gitu dirinya sendiri. Jadi dan jealous itu kan demand to be number one, jadi sebuah keinginan jahat untuk menjadi yang nomor 1. Ini hati-hati. Ini yang menghancurkan karakter kita. Walaupun kita sudah belajar Alkitab, hamba Tuhan, ini perlu hati-hati. Iri hati, jemaat sebelah kok tambah terus itu. Ini hati-hati ya. Jadi
Nah, akar keduanya ini kan sebuah karakter ego yang mungkin ya, ego yang belum disalibkan. Nah, ini pembentukan karakter yang harus kita perhatikan ya. Seorang pelayan Tuhan itu nggak boleh memelihara dua karakter ini ya. Jadi kita tahu bahwa mungkin Bapak itu juga pernah dengar tentang Billy Graham. Jadi ketika kekayaan kita hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang karena kita pasti punya kesempatan untuk mendapatkan kembali. Ya, itu. Tetapi ketika kesehatan kita hilang, maka sesuatu telah hilang dari diri kita. Statement yang sangat bagus ya. Tapi ketika karakter telah hilang, nah kita kehilangan semuanya. Artinya apa? Ya, sekali kita membuat kesalahan dengan tidak memiliki karakter yang baik, maka runtuhlah semua yang kita miliki. Jadi sia-sia. Demikian mungkin dari saya, sebelum dilanjutkan teman yang lain, saya akan mengutip bahwa dari pendidikan karakter ini, saya bahwa bisa menangkap bahwa tujuannya adalah untuk takut akan Tuhan. Dan mungkin yang kedua itu hidup benar ya di hadapan Tuhan, rendah hati juga, kita punya kasih, kesetiaan, penguasaan diri ya. Jadi karakter yang harus dimiliki kita sebagai hamba Tuhan ya, karakter pendoa tentunya seperti Daud tadi, pejuang ya, Daud juga karakter pekerja, pemberani, kreatif juga sebagai hamba Tuhan kita harus kreatif ya. Karena apa? Kita kadang hanya menganut suatu pola pakem tertentu, maka kita tidak bisa menerapkannya. Contoh saja mungkin Muhammad Ali lah. Kita semua pasti tahu cerita tentang beliau sebagai petinju ya. Dia dulu Nasrani, dia pindah ke Islam. Kenapa bisa demikian ya? Karena ini dilatar belakangi politik apartheid, ya itu politik yang mendiskriminasi orang kulit hitam gitu ya. Jadi dia kan orang kulit hitam ya. Dan gereja itu secara organisasi maupun individu dan orang percaya yang di dalamnya itu tidak memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Dan gereja di sini lupa ya Bapak Ibu, dan tidak melakukan akan ajaran kasihnya gitu. Jadi ini jelas sekali dikritik ya, mungkin banyak di sana waktu itu saya lihat di sebuah bukunya itu banyak karikatur kartun yang menunjukkan seorang pemilik budak, seorang yang kulit putih punya budak kulit hitam. Nah, di sini meminta orang tersebut tuh berdoa kepada Yesus, kan nggak mungkin. Berdasarkan dia kejam, itu memperlakukan semena-mena, nggak mungkin. Nah, jadi itulah tentang pendidikan karakter. Kita perlu pendidikan karakter ini memahami dari fondasi yang kuat dan menerapkannya. Next, slide berikutnya akan jelaskan teman kelompok kami.